Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Minggu pagi kita gunakan untuk hal-hal yang produktif. Ini kita lagi ada di kandang ayam, lagi bersih-bersih sama itu tuh, sama bos Dijul. Lagi bersih-bersih sama Dede Meka. Lagi bersih-bersih. Ini ayam kita cukup banyak. Jadi barusan habis mencit dua, nyembelih dua untuk makan pagi semua penduduk yang ada di rumah. Ayamnya macam-macam. Ada ayam mutiara, nah ayam mutiara tuh. Ini ayam mutiara. Ayam mutiara, ada ayam Arab. Ini ayam Arab. Ada ayam semani juga ada, semani yuk. Ada semani. Nah, hitam semua semani ini. Ada ayam kate, ada ayam ketawa juga ada, ayam batik juga ada, ayam batik. Nah, ada ayam batik, ada ayam ketawa. Ini ada ayam mutiara, ayam pelung juga ada, ayam pelung di sana. Ini ayam Arab nih. Ini kita fungsikan pupuk sayuran yang ada di halaman rumah. Jadi di halaman rumah kita itu kan ada pohon, ada apa? Tumbuhan sayuran, ada buah-buahan. Jadi ini kayak gini, nanti kita kompos dulu dengan sampah yang lain, kita kumpulkan, kita kasih apa? Starter. Dan ini bisa jadi pupuk. Bisa jadi pupuk organik cair, bisa untuk langsung disimpan di bawah pohon buah-buahan. Ini juga berfungsi sebagai komposter. Ini berfungsi sebagai komposter. Jadi sampah-sampah organik kita yang dari dapur kita masukin ke sini, dan kemudian sebagai traktor alam, ini ayam ini sebagai traktor alam bisa menggemburkan tanah yang ada di situ. Kemudian nanti itu sisa-sisa makannya juga bisa dimakan oleh ayam. Dan ayam ini kalau musim bertelur itu setiap hari bertelur. Ayamnya setiap hari bertelur, dan kita sudah berhasil menetaskan ayam mutiara. Jadi banyak anak-anak ayam mutiara yang sudah ditetaskan karena dia nggak mau mengerami sendiri. Jadi harus pakai alat. Ada alat yang digunakan untuk menetaskan telur ayam mutiara ini. Udah banyak anaknya di sana. Nah, kalau ini ayam-ayam yang kita besarkan dulu sebesar-besar ini ayamnya. Dulu kecil-kecil. Sekarang udah besar-besar, dan kebutuhan daging ayam kita itu kalau pengen daging ayam tinggal menyembelih. Kita manfaatkan minggu pagi ini untuk sesuatu yang produktif, yang manfaat untuk diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Jadi kita kalau setiap cuci tangan habis dari kandang ayam kan cuci tangan atau ngasih makan ayam. Jadi airnya itu kita salurkan sebagai bahan untuk membuat kompos. Jadi saluran airnya itu dibuang juga ke tempat ayam lagi. Jadi untuk menggemburkan kompos yang kita simpan di sini. Kita cuci tangan di sini, maka air yang kita gunakan ini terus mengalir ke sana. Mengalir terus dan akan masuk di komposter ini, akan masuk di tempat kompos yang kita simpan, dan kemudian dihancurkan oleh ayam. Sayuran kita. Nah, ini tomat yang kita tanam. Dan ini bebas kimia. Jadi kita menggunakan pupuk organik, tidak pernah menggunakan pupuk kimia untuk
kebutuhan sayuran kita. Untuk pupuk kita nggak menggunakan pupuk kimia. Ini semuanya menggunakan pupuk organik. Nah, ini kacang tanah. Ini kacang tanah. Oke. Ini tomat juga. Ini adalah pohon apa? Tumbuhan kanikir. Tumbuhan kanikir atau randa midang yang biasa digunakan untuk lalap. Kalau orang Sunda biasa digunakan untuk lalap. Ini kita tanamin jagung. Ada jagung, ada tomat begitu. Dan dari sana nanti kembali ke sini. Nah, ini bayam. Ini adalah bayam. Ini kebutuhan dapur kita dari bayam ini. Ini bayam yang bayam bukan bayam ini ya hibrid ya, tapi ini bayam alam. Jadi kalau butuh bayam nanti tinggal ngambil dari sini. Ini pohon jamblang. Pohon jamblang. Ini bunga telang. Ini bunga telang. Jadi bunga telang itu bisa digunakan untuk obat, untuk minuman, dan untuk penyakit mata. Jadi ini biasa kita gunakan untuk minuman karena bunga telang ini mengandung khasiat buat minuman dan ini menyehatkan gitu ya. Jadi ini bunga telang. Jadi ini tinggal bisa dalam keadaan seperti ini dimasukkan ke dalam air yang panas, nanti menjadi semacam teh tisen namanya, menjadi tisen, atau dijemur juga boleh, nanti tinggal ditanam. Nah, ini pohon alpukat kita. Ini pohon alpukat. Ini yang paling penting nih. Ini yang sering tidak diketahui oleh masyarakat kebanyakan. Ini adalah pohon kelor. Ini pohon kelor. Ini pohon kelor ini sangat baik untuk antioksidan. Jadi bisa dikeringkan, diambil daunnya, tapi jangan dijemur, diangin-anginkan sampai kering, nanti dibuat air teh, dibuat teh, terus tehnya bisa diminum oleh kita, dan itu menyehatkan untuk membuang racun-racun dalam tubuh. Atau daun kelor ini juga bisa dibuat sop bening, seperti katuk seperti itu, pakai bawang boleh, terus nanti bisa digunakan untuk konsumsi, dimakan dengan nasi, dan itu menyehatkan, membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi jangan menyepelekan daun kelor. Dan saya ini menanam di depan rumah, di belakang rumah juga ada. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua yang punya penyakit, segala macam penyakit, dicoba dengan daun kelor, oke? Nah, kalau ini bunga rosella, ini pohon bunga rosella, tumbuhan rosella. Nanti bunganya, kelopaknya bisa dibuat untuk sirup gitu, untuk di bahan konsumsi untuk minum. Nanti ini berkelas lah, kalau diminum itu bisa manis seperti sirup-sirup yang lain. Marjan aja kalah kalau menurut saya, dan ini lebih sehat karena alami. Kalau ini adalah tumbuhan ini combrang, honje. Kalau orang kita namanya honje atau kecombrang. Ini pohon markisa kita tuh, sana pohon markisa, semuanya markisa. Oke. Kalau ini murbei. Kalau ini pohon murbei. Ini pohon markisa. Nah, kita dari kandang ayam kita akan ke kebun. Katanya tadi ada pisang yang masak. Jadi kita di kebun itu selain sayuran dan buah-buahan juga ada pohon pisang. Pohon pisangnya difungsikan sebagai komposter buat membuang sampah organik. Kita akan ke kebun yang sebelah untuk nebang pohon pisang. Yuk.
Ini kebun kita. Ini dari kompos yang dari sana itu suka dipakai ini nih. Ini pohon tumbuhan tomat. Ini cabai kita. Cabai kita itu nggak harus beli. Udah mahal, gaji dikit harus beli, kan repot ya. Jadi kalau kita bisa nanam, ini nanamnya juga di di bedengan. Jadi tanahnya ini sebenarnya tanah ini keras banget karena berangkal dulunya. Ini barangkal dulunya karena kurang bagus tanahnya, kita kasih media tanam seperti ini, pakai bedengan, pakai bata. Nah ini baru kita kasih tanah yang subur, kompos segala macam. Ini adalah daun-daun bambu yang kita ambil dari bawah pohon bambu sana di halaman depan rumah sebagai mulsa gitu. Ini pohon cimplukan. Nah ini yuk lihat, ini pohon cimplukan yang sangat subur. Ini karena kalau nanam sendiri biasanya jelek, tapi kalau alamiah kita siapkan media tumbuh sendiri, itu suburnya bukan main. Nah ini kalau orang Sunda nyebutnya cecenet, atau kalau bahasa kita biasanya sebut cimplukan gitu. Ini sangat berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Direbus ininya, akarnya bisa direbus, kemudian buahnya juga bisa dimakan untuk obat-obatan. Ini sama, ini juga sangat bermanfaat. Ini termasuk golongan bunga edible ya, bisa dikonsumsi. Daun mint ini dicampur pakai bunga telang, dibikin tisen, buat bunga telang, pakai air panas dimasukin ke situ, pakai jeruk lemon, pakai gula batu sedikit, pakai es sedikit, itu menjadi minuman yang sangat segar. Ini adalah pisang ke-7 kalau nggak salah, ke-7, pohon pisang ke-7 yang berbuah. Ini udah kena cocodot. Nah, ini karena udah tua, kita nggak petik-petik, jadi kena cocodot, dimakan cocodot. Tapi nggak apa-apa, kita berbagi rezeki sama cocodot. Mereka juga butuh makanan. Lagian sama kita juga nggak habis semuanya, kasih aja buat cocodot ya. Nah ini adalah tempat kita buang sampah dari dapur. Jadi berfungsi sebagai komposter, namanya banana circle. Jadi kalau orang tua kita nyebutnya dulu jarian. Jadi orang-orang dulu itu setiap rumahnya ada kayak gini, lubang. Cuman dulu nggak, kadang ada pohon pisangnya, kadang enggak. Saya ingat. Nah, kenapa ada pohon pisang? Karena ini berfungsi untuk mengurai kompos, mengurai sampah yang kita simpan di sini, dan komposnya di sini akan sangat subur nanti, akan sangat bagus. Ini juga sama banana circle. Di sana tempat kita untuk pengolahan sampah organik cair, tuh pojok. Nah, kalau ini komposter portable. Ini sembah lihat sini. Nah, ini adalah sampah dapur yang kita buang ke sini. Jadi kita nggak pernah buang sampah ke TPA atau ke pinggir jalan, karena sampah organiknya kita olah langsung. Ini juga belum pada penuh. Nah ini juga sama. Dan ini sangat banyak air lindinya nih, yang bisa digunakan untuk pupuk. Nanti akan kita panen air lindinya. Coba kita lihat ya. Ini kita akan lihat bagaimana air lindinya bisa kita panen di sini. Nah ini kalau air lindi ini juga sama. Ini berbentuk cair yang dihasilkan dari sampah. Dari sampah organik yang kita ambil dari dapur, dimasukkan ke sini. Lama-kelamaan akan menjadi air lindi yang bisa digunakan untuk tumbuhan tadi yang di sana, sayuran. Nah coba kita lihat. Ini air lindinya pasti banyak. Ya, kita akan buka ini. Nah, ini adalah air lindi yang bisa digunakan untuk pupuk. Ya, pengolahan pupuk yang satu kali kita menyimpan sampah organik, multi hasilnya. Ya, hasil
hasilnya multi gitu. Artinya hasilnya apa? Yang pertama, sampahnya hancur, tidak menjadi masalah di lingkungan. Kemudian airnya bisa kita panen untuk nyiram tumbuhan. Terus ampas dari sampah ini kita jadikan kompos, bisa jadi kompos. Nah, oke, kita tutup ya. Nanti kita akan gunakan untuk menyiram sayuran di depan joglo kita. Ini pisangnya. Jadi dari sini daunnya kita masukin lagi ke sini. Jadi dari pisang kembali lagi ke pisang. Karena ya, kena kabel nih, jadi nggak sampai saya harus sama ini, yang sama-sama tinggi kayak tiang listriknya. Potong langsung. Potong aja, kuat nggak? Oke, bagus. Nah, coba ini lihat pisangnya, gede-gede banget. Awas kena kita. Kita goreng. Nah, nanti kita goreng dalam kondisi mentah, goreng balok istilahnya, itu enak banget. Ini aja nih, daunnya aja, nanti kan daunnya ke sana, ini yang bawah. Potong. Dari alam kembali ke alam untuk kehidupan. Yuk. Nah, ini kangkungnya. Ini kangkung yang subur banget. Ini kesukaan Bos Panjul, kangkung. Kita masukin ke dapur, goreng. Pisangnya pisang. Ayahnya lagi nyuci, ibunya. Ayah nyuci, biarin. Nanti juga pasti diambil. Ayamnya yang tadi di sana udah disembelih, pakai bismillah. Sekarang kita akan bakar di sini. Ayam bakarnya dibakar dengan menggunakan resep dari Chef Rizal, ya, ala sate kelatak bumbunya. Jadi tidak macam-macam, bumbunya sederhana, pakai uyah dan air. Oke, ayamnya udah matang dibakar sama Bos Ojat tadi di depan. Habis bersih-bersih semuanya, kita makan bareng. Mayoran, kalau kata Friendly, mayoran, sehingga dikasih nama Balai Mayoran ke rumah makannya. Nah, ini ayam bakarnya udah matang nih, 2 ekor. Ini nggak ikut semua karena ada yang lagi sakit di opname di atas.
Ada yang lagi sakit di atas. Oh iya, lagi sakit di atas lagi istirahat. Yang dua lagi Chef Rizal sama Mang Gege lagi pulang kampung. Allahumma barik lana Bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya, kita makan bareng. Yuk, Mama kita itu sama kaki ayamnya dulu nah. Yuk, yuk. Ya Allah. Lagi